di gereja hujan lebat. Kita tetap bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius. Kita sudah berada di Injil Matius, ya, pasal yang pertama, ya, tentang kelahiran Yesus, dan di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17 itu adalah silsilah, ya, dari Yesus Kristus. Jadi silsilah, pentingnya silsilah bahwa benar-benar, ya, dia jadi manusia, ya, ada leluhurnya, ya. Artinya dia dilahirkan, ya. Jadi dikatakan ayat 17 itu, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Ya, jadi ini keturunan dari Abraham, ya. Jelas sekali dikatakan. Nah, di ayat 18 sampai dengan 25, ya, ini hal tentang kelahiran Yesus. Mari kita membaca dari ayat 18, ya, sampai 25. Saya membaca ayat 18, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat yang ke-19. Kita baca secara bergantian. Nah, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pada Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di kaumnya. Ia bermaksud menceraikannya dan dia. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 22 jelas berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya, Nabi Yesaya menyampaikan bahwa anak darah itu akan mengandung anak gadis, ya, anak gadis akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan jelas di sini dari pengakuan Yusuf, ya, ketika masih bertunangan, awalnya dia mau berpisah saja karena, ya, apa kata orang nanti kepada Yusuf kalau Maria mengandung sementara mereka masih bertunangan. Ini satu aib, dan bisa saja ada tuduhan bahwa mereka sudah melakukan perzinahan. Nah, jika terjadi perzinahan maka mereka akan dihukum, ya. Tetapi Yusuf kemudian mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat, ya, melalui mimpi bahwa memang, ya, anak itu ada bukan karena hubungan suami istri, karena dikatakan mereka belum, ya, menikah, ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, dikatakan, artinya tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi hanya bertunangan, ya. Ternyata ya sudah mengandung. Dah, kandungan itu, anak itu dikatakan dari Roh Kudus, dari Roh Allah, ya, dari Tuhan. Nah, setelah Yusuf mempertimbangkan, ya, hendak meninggalkan Maria, ya, dan dalam mimpi itu,
Ya, dijelaskan supaya niat untuk meninggalkan itu ya digagalkan, ya lebih dari supaya Yusuf mengambil, ya. Jangan takut dikatakan. Nah, di ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, mempertimbangkan maksud untuk meninggalkan Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Nah, dijelaskan bahwa dia akan lahir, dan yang menarik adalah pribadi yang akan dilahirkan oleh Maria ini, yaitu Yesus. Ya, dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dia adalah juru selamat. Ya, dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, memungkinkan dia akan menjadi juru selamat karena kelahirannya adalah kudus. Ya, jadi nanti kita akan lihat menjadi kurban yang layak di hadapan Allah, kurban yang kudus yang tak bercacat celah, dan darahnya yaitu darah Yesus, darah yang kudus itulah yang bisa nanti membasuh segala dosa dan kesalahan manusia itu. Jadi yang dikandung itu, yang dikandung oleh Maria, yang dari Roh Kudus itu adalah Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, rupanya ini bukan kebetulan, ya, tetapi semua sudah dibicarakan oleh Tuhan melalui nabi-nabi sebelumnya. Hal itu akan terjadi dan ini penggenapannya. Ya, jadi hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Nah, pertama kita dalam hal ini jangan goncang iman kita ketika ada orang mempertanyakan tentang kelahiran Yesus. Ya, bagaimana mungkin manusia jadi Tuhan? Bukan, tapi Tuhan yang menjadi manusia supaya ya manusia itu dapat berjumpa dengan Tuhan. Ya, jadi bukan Tuhan dijadikan manusia, salah. Ya, tetapi Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia melalui proses kelahiran. Jadi benar-benar dia manusia sejati dan Allah sejati. Ya, tetapi dia sebagai manusia tidak ada ya dosa di dalam dirinya karena keberadaannya ya absen dosa itu, ya tidak dilahirkan dalam keadaan berdosa sebab dia adalah dari Roh Kudus. Nah, Yusuf mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat, ya, dan dia lakukan ya yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu. Dia ambil Maria sebagai istrinya. Perhatikan ayat 25, ini sangat penting. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi benar pengakuan Yusuf sendiri bahwa ya Yesus adalah memang dari Roh Kudus. Berarti Yesus adalah Tuhan. Nah, waktu dia dilahirkan sebagai manusia, dia betul manusia sejati. Ya, dia punya perasaan, dia menangis waktu lahir, dia harus diperhatikan juga oleh Maria, ibunya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa satu tindakan Allah ya merendahkan diri jadi manusia, mengambil rupa ya manusia, dan bahkan dia mengalami penderitaan ya demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa itu. Jadi Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia sebagai juru selamat. Nah, jadi sekali lagi, jika ada orang yang mempertanyakan iman kita bahwa berkata, "Oh, bagaimana mungkin manusia menjadi Tuhanmu?" Ya, jadi bukan manusia menjadi Tuhan kita, tapi Tuhan kita menjadi manusia, dan di dalam dirinya sebagai manusia berdiam secara keseluruhan. Ya, dia dalam kepenuhan Allah dikatakan. Jadi walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi wujudnya sebagai manusia ini adalah di mana dia merendahkan diri, membatasi dirinya. Dia tetap Allah. Ya, di saat-saat tertentu dia tunjukkan kealahan, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Allah yang bisa melakukan. Nah, waktu dia buat itu, semestinya
orang-orang mengetahui dan mengakui bahwa dia adalah Allah dari perbuatan itu. Tetapi ada banyak orang yang mengeraskan hati, ya dibutakan oleh ilah zaman ini dia, dan tidak percaya kepada Yesus atau terikat dengan keyakinannya yang begitu kokoh sehingga dia sulit melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, berbicara Yesus adalah Tuhan ini terus perlu dikumandangkan sampai sekarang, perlu diberitakan. Kenapa? Karena hanya dialah juru selamat. Ya, hanya satu-satunya juru selamat adalah Yesus. Hanya dia yang bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Nah, bisa kita bayangkan jika seseorang dosanya tidak diampuni. Nah, upah dosa adalah maut, berarti dia akan masuk ke api neraka. Ya, kepada jurang maut, kepada penghukuman. Nah, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, menuju surga hanyalah melalui Yesus. Dan kalau kita mau ke surga atau berada di surga, dosa tidak boleh ada di sana. Nah, berarti harus ada penyelesaian dulu. Nah, penyelesaiannya adalah percaya kepada Yesus. Jadi jangan pernah kita meragukan tentang keberadaan Yesus, bahwa dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ya, hal itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Nah, hal berikut adalah di mana kita melihat tindakan Yusuf. Kita lihat awalnya dia mulai ragu, tetapi ketika dia dengar apa yang dikatakan oleh malaikat dalam mimpi, ya dia taat. Ya, jadi dari sisi Yusuf dan Maria kita bisa belajar tentang ketaatan. Hanya orang-orang yang taat yang dapat dipakai oleh Allah, ya, sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Ya, Maria dan Yusuf taat, ya. Mari kita juga taat melakukan firman Allah. Jangan meragukan tentang keberadaan Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita yang hidup itu. Percaya kepada dia. Ya, jangan dengar tuduhan-tuduhan lain, jangan dengar pengaruh-pengaruh yang lain, ajaran-ajaran yang lain. Bahkan ada orang terlalu berani, ya, menghina Yesus, menyepelekan Yesus, ya, menista, ya. Tapi apakah berpengaruh kepada Yesus ketika ada orang menista dia? Tidak. Yang rugi adalah mereka yang menista nama Tuhan. Ya, yang rugi mereka. Ya, apakah berpengaruh kepada kita? Ya, seharusnya jangan, karena mereka melakukan itu karena hati mereka dibutakan oleh ilah zaman. Ya, karena mereka ada yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, iblis bekerja di dalam diri mereka. Ya, tetapi kalau Tuhan nanti melawat mereka, menjamah mereka, maka mereka akan datang kepada Yesus. Ya, karena tidak ada orang yang tidak datang kepada Yesus, ya, jika dia tidak diberikan oleh Bapa itu sendiri. Jadi kalau saya datang kepada Yesus bukan karena hebatnya kita, ya, tapi Bapa sendiri yang memberikan kita kepada Yesus. Di mana Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, ya, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kita ini dipilih oleh Tuhan. Kita orang-orang pilihan, jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan melalui kelahiran Yesus kiranya menolong kita dalam pembacaan Matius pasal 1 dan kesaksian Yusuf sendiri dan malaikat itu. Jangan pernah meragukan ketuhanan daripada Yesus. Jangan ragu, jangan goncang iman kita dengan ajaran-ajaran yang lain. Ya, tetaplah setia kepada Tuhan, ya. Yesus Kristus satu-satunya jalan dan keselamatan. Dialah juru selamat itu, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kedua, sebagai orang percaya, mari taatlah kepada firman Allah. Ya, taat. Mari kita ikuti firman. Orang-orang yang mendengar firman dan percaya kepada firman serta melakukannya, hidupnya akan berbahagia. Bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup, tidak berarti semua baik-baik saja. Ada pergumulan dalam hidup ini, tetapi Tuhan berikan kepada kita kebahagiaan. Amin. Artinya kita mampu menghadapi masalah, pergumulan, karena Tuhan akan menolong kita tatkala kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.